Pemain super grade A Belanda keturunan Indonesia, Jan Maatsen putuskan mengundurkan diri dari timnas Belanda karena tak tahan cuma jadi cadangan terus padahal tampil memukau di Liga Inggris dan Liga Champions Eropa. Langsung bergegas urus berkas naturalisasi jadi pemain timnas Indonesia. Berangkat ke Jakarta, dibarengkan dengan Kevin Dix. Jadi harapanku. Di sisi lain ini statistik terbaru Jan Maatsen yang menunjukkan ia pantas bela Garuda. Simak ulasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah sejarah baru tercipta juga. Winger andalan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya tembus skuad Oxford United di Liga 2 Inggris tepat tadi malam. Marcelino masuk di menit ke-50, cetak 2 gol di menit ke-78 dan 88 dalam laga melawan Hull City yang sayangnya hal tersebut tidak terjadi. Penasaran seperti apa fakta sesungguhnya? Tonton video ini sampai selesai. Gokil, ini baru kabar super top Marco Top, jelas auto gemparkan Eropa. Mungkin ini pengaruh hebat luar biasa Mads Hilgers, striker mematikan keturunan Indonesia berinisial MJ, dirumorkan akan gabung klub FC Twente yang juga klub back andalan timnas Indonesia Mads Hilgers. Apakah semakin dekat untuk segera dinaturalisasi? Ini bukti striker ini bukan kaleng-kaleng. Simak ya kabar bahagianya admin, yakin 100 akan sangat gemba mendengar kabar super baik ini. Semua fans timnas Indonesia auto bahagia dan gempar tepat dini hari tadi. Pemain keturunan Indonesia Tijani Reijnders cetak gol berkelas dunia ke gawang Real Madrid, sang raksasa Eropa. PSSI putuskan pinjam sementara sang pemain ke Federasi Belanda untuk berlaga melawan Jepang dan Arab Saudi, jadi harapanku. Di sisi lain ini dia statistik mentereng kakak dari Eliano Reijnders yang sudah sah jadi WNI. Temukan jawabannya hanya di sini. Jordi Amat mengundurkan diri dari skuad timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi karena sadar kemampuannya sudah sangat menurun drastis. Gampang cedera, gampang blunder yang rugikan tim. Jadi harapanku usai di JDT saja, sudah terpinggirkan di laga terakhir. Kok bisa begitu? Fans timnas Indonesia auto berpesta pora ini bisa-bisa. Saksikan penjelasan lengkapnya hanya di sini. Shin Tae-yong ungkap rahasia taktik untuk menghadapi Jepang. Apa yang diketahui pelatih timnas Indonesia? Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengungkapkan cara untuk menghadapi timnas Jepang. Apa saja taktik yang sudah disiapkannya untuk laga penting melawan Jepang? Temukan jawabannya di sini. Sang preman is back Jepang dan Arab Saudi auto ketar-ketir dan gak berani macam-macam kalau gini caranya. Back timnas Indonesia asal klub Liga Inggris Justin Hubner tiba di Jakarta, Indonesia pekan ini dan langsung buat pernyataan jujur yang bikin fans timnas Indonesia makin senang dan bahagia. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Jadi sorotan media Jepang, timnas Indonesia dinilai mirip Cina. Ini fakta mengejutkan di balik jomplangnya ranking FIFA. Ketika ranking FIFA Indonesia dan Cina dibandingkan, ternyata ada fakta menarik yang belum banyak diketahui. Apa yang sebenarnya menyebabkan media Jepang memberi perhatian besar pada timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Mengapa 71,5% warga Indonesia dukung naturalisasi pemain timnas? Hasil survei ini bikin penasaran. Hasil survei menunjukkan lebih dari 70% warga Indonesia mendukung naturalisasi pemain timnas. Apakah ini pertanda perubahan besar dalam dunia sepak bola Indonesia? Temukan alasan utama di balik fenomena ini. Mengenal Kyogo Furuhashi, calon pengganti Ayase udah di lini depan timnas Jepang lawan Indonesia, fakta yang bisa bikin kamu terkejut. Kyogo Furuhashi siap mengisi posisi Ayase Uda dalam laga melawan timnas Indonesia. Namun ada satu fakta mengejutkan yang bakal mengubah pandangan kamu tentang pemain ini. Simak cerita lengkapnya di sini. Piala Asia U20 2025 di depan mata. Timnas U20 Indonesia tiba di Jepang untuk uji coba.
Timnas U20 Indonesia memulai perjalanan mereka menuju Piala Asia U20 2025 dengan serangkaian uji coba di Jepang. Bagaimana persiapan mereka sebelum turnamen besar tersebut? Temukan semua detailnya di sini. Pelatih striker Timnas Indonesia beberkan opini jujur setelah menyaksikan Liga 1, apa yang harus diperbaiki? Setelah menonton langsung pertandingan Liga 1, pelatih striker Timnas Indonesia mengungkapkan pendapatnya yang jujur. Apa saja yang menurutnya perlu diperbaiki dalam permainan pemain lokal? Simak pandangannya yang sangat kritis. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Pemain super grade A Belanda keturunan Indonesia, Jan Maatsen putuskan mengundurkan diri dari Timnas Belanda karena tak tahan cuma jadi cadangan terus padahal tampil memukau di Liga Inggris dan Liga Champions Eropa. Langsung bergegas urus berkas naturalisasi jadi pemain Timnas Indonesia. Berangkat ke Jakarta, dibarengkan dengan Kevin Dix. Jadi harapanku. Di sisi lain ini statistik terbaru Jan Maatsen yang menunjukkan ia pantas bela Garuda. Simak ulasannya berikut ini. Aston Villa, yang kini diperkuat oleh pemain keturunan Indonesia, Jan Maatsen, akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke Belgia pada Rabu, 6 November, untuk mempertahankan rekor sempurna mereka di kompetisi elite Eropa musim ini. Setelah kekalahan telak 4-1 dari Tottenham, Unai Emery, sang pelatih, menuntut timnya untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Dalam konteks tersebut, ada satu hal yang menarik perhatian, pelatih asal Spanyol itu harus terus memberi Jan Maatsen kesempatan di lini belakang, terutama di posisi bek kiri. Keputusan ini semakin relevan setelah melihat performa Lucas Digne yang kesulitan saat Aston Villa menghadapi Tottenham pada Minggu 3 November. Unai Emery tampaknya sedang melakukan eksperimen dengan Maatsen yang tampil sebagai pemain inti saat menghadapi Bolonya di Villa Park pada 22 Oktober lalu. Hasilnya, Maatsen memberikan dampak positif tidak hanya dalam mengamankan clean sheet, tetapi juga dengan mencatatkan 3 tackle sukses dengan rasio keberhasilan 100%, 2 clearance, 2 intersepsi, dan 6 pemulihan bola. Statistik yang sangat mengesankan untuk seorang pemain muda. Namun meski tampil gemilang di Eropa, Jan Maatsen masih terus dicadangkan oleh Timnas Belanda. Dengan performa yang terus berkembang, apakah ada kemungkinan bagi Maatsen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia mengingat darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya? Bagaimana menurut kalian, apakah Jan Maatsen akan memilih bergabung dengan Timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, sejarah baru tercipta juga. Winger andalan Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya tembus skuad Oxford United di Liga 2 Inggris tepat tadi malam. Marcelino masuk di menit ke-50, cetak 2 gol di menit ke-78 dan 88 dalam laga melawan Hull City yang sayangnya hal tersebut tidak terjadi. Penasaran seperti apa fakta sesungguhnya? Tonton video ini sampai selesai. Marcelino Ferdinand akhirnya berhasil menembus skuad utama Oxford United di laga lanjutan divisi Championship 2024 hingga 2025 melawan Hull City. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, memberikan komentar positif terkait pemanggilan pemain muda asal Indonesia tersebut ke dalam skuad utama. Kemenangan manis berhasil diraih oleh Oxford United di Kassam Stadium, Oxford, Inggris pada Rabu (6 November 2024) dini hari waktu Indonesia Barat dengan skor 1-0. Gol tunggal yang mengantarkan kemenangan The Yellows dicetak oleh Hidde ter Avest pada menit ke-55. Dalam pertandingan tersebut, Buckingham melakukan sejumlah perubahan pada komposisi skuad akibat banyaknya pemain utama yang cedera. Ter Avest dan Marcelino menjadi beberapa pemain yang dipanggil untuk menghadapi Hull City. Ter Avest yang ditempatkan sebagai bek kanan menjadi pemain penentu kemenangan setelah mencetak gol yang sangat penting bagi tim.
Namun, Marcelino yang baru pertama kali masuk ke skuad utama harus bersabar karena ia tetap berada di bangku cadangan sepanjang laga. Meski demikian, ini tetap menjadi kabar baik bagi Marcelino, mengingat ia sebelumnya hanya bermain di tim Oxford United U21. Menembus skuad utama Oxford United menjadi langkah besar dalam kariernya di Eropa. Bagaimana menurut kalian, apakah ini langkah awal yang positif bagi karier Marcelino di Eropa? Akankah ia segera mendapatkan kesempatan untuk tampil lebih banyak di tim utama Oxford United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gokil, ini baru kabar super top Marco Top jelas auto gemparkan Eropa. Mungkin ini pengaruh hebat luar biasa Mads Hilgers, striker mematikan keturunan Indonesia berinisial MJ, dirumorkan akan gabung klub FC Twente yang juga klub back andalan timnas Indonesia Mads Hilgers. Apakah semakin dekat untuk segera dinaturalisasi? Ini bukti striker ini bukan kaleng-kaleng. Simak ya kabar bahagianya admin, yakin 100 akan sangat gemba mendengar kabar super baik ini. Kondisi internal Vitesse yang tengah berada dalam ketidakpastian membuat masa depan Miliano Jonathans, pemain muda berdarah Indonesia, semakin kabur. Kontrak pemain yang berasal dari Depok ini bersama Vitesse akan berakhir pada 30 Juni 2025. Namun dengan situasi klub yang tidak stabil, Miliano harus mempertimbangkan ulang langkah selanjutnya dalam karier sepak bolanya. Kabar terbaru menyebutkan bahwa beberapa klub Eredivisie tengah mengincar Jonathans. Salah satunya adalah FC Twente yang saat ini diperkuat oleh bek timnas Indonesia, Mads Hilgers. Menurut laporan dari Twenteinsight.nl, FC Twente serius mempertimbangkan untuk mendatangkan Miliano pada bursa transfer musim dingin mendatang. Namun, bukan hanya FC Twente yang tertarik. Klub-klub lain seperti Go Ahead Eagles dan SC Heerenveen juga disebut-sebut sedang memantau perkembangan Jonathans. Dengan usia yang masih muda, 20 tahun, serta potensi besar yang dimilikinya, tak heran jika banyak klub Eredivisie yang tertarik untuk merekrutnya. Apakah Miliano Jonathans akan mengambil langkah besar dan bergabung dengan salah satu klub tersebut? Ataukah ia akan bertahan di Vitesse dan berharap situasi di klub berubah lebih baik? Bagaimana menurut kalian, apakah Miliano perlu segera pindah demi mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Semua fans timnas Indonesia auto bahagia dan gempar tepat dini hari tadi. Pemain keturunan Indonesia Tijani Reijnders cetak gol Arab Saudi jadi harapanku. Di sisi lain ini dia statistik mentereng kakak dari Eliano Reijnders yang sudah sah jadi WNI. Temukan jawabannya hanya di sini. Pemain keturunan Indonesia Tijani Reijnders semakin menunjukkan performa luar biasa bersama AC Milan setelah mengungkapkan kebanggaannya memiliki darah Indonesia dalam sebuah wawancara dengan FIFA. Reijnders yang kini membela timnas Belanda terus memperlihatkan kualitasnya di level klub, terutama dengan penampilan gemilang bersama AC Milan. Pada Rabu dalam kurung 6 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Milan berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-1 di Santiago Bernabeu dalam ajang Liga Champions. Kemenangan tersebut semakin menegaskan kontribusi besar Reijnders di tim. Dalam 3 penampilan terakhirnya bersama Milan di semua kompetisi, gelandang berusia 21 tahun ini telah mencetak 4 gol. Salah satu penampilan terbaiknya adalah saat ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-1 Milan atas klub Brugge pada 22 Oktober 2024. Tak hanya di lapangan, Reijnders juga menambah sorotan pada dirinya setelah wawancaranya yang dirilis FIFA pada 29 Oktober 2024. Dalam wawancara tersebut, meskipun memilih untuk membela timnas Belanda di level internasional, Reijnders mengaku tetap merasa bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya. Ini tentu menjadi sebuah pengakuan yang menyentuh bagi banyak penggemar sepak bola di Indonesia. Kini dengan performanya yang terus menanjak, tim besar dari Asia mulai memikirkan kemungkinan mengajak Reijnders bergabung. Lalu apakah ada kemungkinan PSSI akan mencoba meminjam jasa pemain berbakat ini untuk memperkuat timnas Indonesia? Mengingat Indonesia akan menghadapi tantangan besar melawan Jepang dan Arab Saudi dalam pertandingan mendatang, tentu kehadiran Reijnders bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan.
Bagaimana menurut kalian, apakah PSSI harus berusaha keras mendatangkan Rangers? Apakah ia akan memilih untuk mengenakan jersey merah putih demi memperkuat timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jordi Amat mengundurkan diri dari skuad timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi karena sadar kemampuannya sudah sangat menurun drastis. Gampang cedera, gampang blunder yang rugikan tim. Jadi harapanku usai di JDT saja sudah terpinggirkan di laga terakhir. Kok bisa begitu? Fans timnas Indonesia auto berpesta pora ini bisa-bisa. Saksikan penjelasan lengkapnya hanya di sini. Jordi Amat masih mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meskipun baru saja pulih dari cedera. Setelah sempat absen beberapa waktu, bek berusia 32 tahun ini kembali dipanggil untuk memperkuat timnas meskipun sebelumnya ia hanya bermain satu babak saat melawan Bahrain. Pada pertandingan tersebut, Amat memang tampil sebagai starter, namun ia terpaksa hanya bermain setengah pertandingan karena mengalami cedera. Cedera engkel yang dialami membuatnya terpaksa dipulangkan ke klubnya Johor Darul Ta'zim untuk menjalani perawatan. Akibatnya Amat dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk laga berikutnya melawan Cina. Namun kabar baik datang saat Amat sembuh tepat waktu dan kembali menjalani latihan bersama JDT. Ia bahkan turut masuk dalam skuad yang berhasil mengalahkan Ulsan Hyundai dengan skor 3-0 di Liga Champions Asia pada Selasa (5 November 2024). Meskipun ia hanya duduk di bangku cadangan pada laga tersebut, Amat merasa sangat bahagia karena kondisinya semakin membaik. Saya merasa senang. Saya sudah kembali di tim, sudah sembuh dari cedera, ujar Jordi Amat dikutip dari laman resmi JDT. Sejujurnya setelah bersama timnas itu cukup berat karena ada masalah dengan engkel saya. Tapi sekarang setiap hari semakin membaik, jadi sungguh menyenangkan, tambahnya. Saya tidak sabar kembali ke tim JDT dan juga timnas Indonesia. Saya sangat menantikan ini, tegasnya. Apakah kalian berharap Jordi Amat bisa kembali tampil penuh bersama timnas Indonesia di laga-laga mendatang? Apakah kalian malah ingin Jordi Amat mundur dari skuad Garuda? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Shin Tae-yong ungkap rahasia taktik untuk menghadapi Jepang. Apa yang diketahui pelatih timnas Indonesia? Dalam wawancara dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengungkapkan cara untuk menghadapi timnas Jepang. Apa saja taktik yang sudah disiapkannya untuk laga penting melawan Jepang? Temukan jawabannya di sini. Kepada media Korea Selatan, Shin Tae-yong mengakui bahwa Jepang merupakan tim yang bakal sulit diatasi oleh timnas Indonesia. Menurutnya, Jepang berada jauh di atas Indonesia, baik dalam hal peringkat FIFA maupun kualitas para pemainnya, seperti Wataru Endo dan kawan-kawan yang memang lebih unggul dibandingkan skuad Garuda. Shin pun terang-terangan mengakui bahwa Jepang bakal menjadi lawan yang sulit untuk dihadapi. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, ujar Shin Tae-yong. Meskipun begitu, sebagai juru taktik, dia menolak untuk menyerah. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma ini mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui cara untuk menghadapi Jepang. Namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain, kata Shin Tae-yong, menunjukkan keyakinannya meskipun menyadari tantangan besar yang dihadapi. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa mengejutkan Jepang dengan strategi yang dimiliki Shin Tae-yong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sang preman is back, bek Jepang dan Arab Saudi auto ketar-ketir dan gak berani macam-macam kalau gini caranya. Bek timnas Indonesia asal klub Liga Inggris Justin Hubner tiba di Jakarta, Indonesia pekan ini dan langsung buat pernyataan jujur yang bikin fans timnas Indonesia makin senang dan bahagia. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Justin Hubner memberikan kabar terbaru mengenai rencananya untuk bergabung dengan timnas Indonesia jelang pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam sebuah sesi tanya-jawab di Instagram eksklusifnya pada Selasa (5 November 2024), Hubner mengungkapkan bahwa dirinya akan berangkat ke Indonesia dalam waktu dekat. Ketika seorang penggemar bertanya, "Kapan kamu akan pergi ke Indonesia?" Bek tengah berusia 21 tahun ini menjawab singkat, "Pekan ini."
Hal ini tentu memberikan harapan besar bagi para penggemar timnas Indonesia yang menantikan kontribusi pemain muda ini di lini pertahanan. Saat ini Hubner bermain untuk Wolverhampton Wanderers U21 dan tidak memiliki jadwal pertandingan lagi hingga pekan depan. Pertandingan terakhir mereka adalah melawan Liverpool U21 pada Sabtu (2 November 2024) dan pertandingan selanjutnya baru akan diadakan pada Rabu (13 November 2024) melawan Salford City. Meskipun Hubner tidak bermain pada akhir pekan kemarin, kondisinya sudah jauh membaik setelah cedera yang dialaminya pada September 2024 lalu. Dengan tidak adanya jadwal pertandingan untuk timnya hingga minggu depan, kesempatan Hubner untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka. Ini bisa menjadi kabar baik mengingat Indonesia akan menghadapi 2 laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi dalam waktu dekat. Apakah kalian berharap Hubner dapat segera tampil di timnas dan memberikan dampak positif bagi Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi sorotan media Jepang, timnas Indonesia dinilai mirip Cina. Ini fakta mengejutkan di balik jomplangnya ranking FIFA. Ketika ranking FIFA Indonesia dan Cina dibandingkan, ternyata ada fakta menarik yang belum banyak diketahui. Apa yang sebenarnya menyebabkan media Jepang memberi perhatian besar pada timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Nikkei Sports baru-baru ini membuat perbandingan menarik antara timnas Indonesia dan timnas Cina. Khususnya menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan timnas Jepang pada Jumat, 15 November 2024. Media Jepang tersebut menyoroti beberapa aspek penting, termasuk kebijakan naturalisasi pemain yang diterapkan oleh kedua tim, serta perbedaan signifikan dalam peringkat FIFA. Dalam ulasannya, Nikkei Sports menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki kesamaan dengan timnas Cina, mengingat kedua tim ini mengandalkan pemain-pemain naturalisasi dan pemain keturunan untuk memperkuat skuad mereka. Timnas Indonesia mengumumkan pemain, termasuk mantan Cerezo Osaka, Justin Hubner, dan pemain kelompok umur timnas Belanda lainnya yang akan bermain melawan Jepang pada tanggal 15 November, tulis Nikkei Sports. Media ini menambahkan seperti Cina, mereka timnas Indonesia berusaha memperkuat tim nasionalnya dengan menambahkan pemain yang telah berpindah ke warganegaraan. Selain itu, Nikkei Sports juga menyinggung perbedaan besar dalam peringkat FIFA antara timnas Indonesia dan timnas Jepang. Mereka mencatat bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat 130 FIFA, sementara Jepang jauh lebih tinggi di peringkat 15. Perbedaan ini menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi timnas Indonesia dalam menghadapi timnas Jepang di laga mendatang. Laga antara timnas Indonesia dan timnas Jepang ini akan menjadi bagian penting dari matchday 5 grup C dalam putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentu saja menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan mereka meski dalam posisi yang tertinggal jauh dalam peringkat FIFA. Bagaimana menurut kalian? Apakah perbedaan peringkat ini akan menjadi kendala bagi timnas Indonesia atau justru menjadi motivasi lebih untuk tampil maksimal melawan Jepang? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Mengapa 71,5% warga Indonesia dukung naturalisasi pemain timnas? Hasil survei ini bikin penasaran. Hasil survei menunjukkan lebih dari 70% warga Indonesia mendukung naturalisasi pemain timnas. Apakah ini pertanda perubahan besar dalam dunia sepak bola Indonesia? Temukan alasan utama di balik fenomena ini. Hal ini diungkapkan lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Survei yang mereka lakukan menunjukkan mayoritas warga Indonesia mendukung kebijakan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilakukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dengan angka mencapai 71,5%. Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara pemaparan rilis temuan nasional Indikator Politik Indonesia bertema Sikap Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas. Ada 71,5% warga nasional yang setuju terhadap kebijakan naturalisasi, tetapi ada 13,5% yang kurang setuju atau tidak setuju, kata Burhanuddin. Burhanuddin juga memaparkan bahwa survei ini dilakukan dengan populasi seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih.
Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multi-stagger random sampling untuk memastikan hasil yang representatif. Bagaimana menurut kalian? Apakah dukungan publik yang tinggi ini bisa menjadi sinyal positif untuk kebijakan naturalisasi pemain di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mengenal Kyogo Furuhashi, calon pengganti Ayase Uda di lini depan timnas Jepang lawan Indonesia, fakta yang bisa bikin kamu terkejut. Kyogo Furuhashi siap mengisi posisi Ayase Uda dalam laga melawan timnas Indonesia. Namun ada satu fakta mengejutkan yang bakal mengubah pandangan kamu tentang pemain ini. Simak cerita lengkapnya di sini. Kyogo Furuhashi kini menjadi nama yang santer disebut-sebut sebagai opsi pengganti Ayase Uda di ujung tombak timnas Jepang. Striker berusia 29 tahun ini memiliki statistik yang sangat impresif bersama Celtic FC di semua ajang kompetisi. Selama 4 musim membela Celtic, Furuhashi telah mencatatkan 147 penampilan, mencetak 79 gol, dan menyumbang 18 assist bagi klub raksasa Skotlandia tersebut. Selain itu, ia juga telah meraih 7 gelar domestik bersama Celtic. Pada musim ini, Furuhashi juga menunjukkan performa yang konsisten. Ia sudah tampil dalam 14 pertandingan di semua ajang kompetisi bersama Celtic, termasuk di Liga Champions. Di awal musim ini, ia berhasil mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist, catatan yang sangat menjanjikan. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu pun memberikan sinyal untuk kembali memanggil Kyogo Furuhashi guna mengisi posisi utama di ujung tombak Jepang pada laga-laga berikutnya. Menurut Moriyasu, catatan dan pengalaman Furuhashi tampaknya cocok untuk menggantikan posisi Ayase Uda yang sedang mengalami cedera. Ia telah bekerja keras untuk timnas Jepang hingga saat ini. Jadi saya ingin memanggilnya lagi dalam keadaan sehat, jika memungkinkan. Tetapi ada banyak pemain yang menunjukkan kekuatan untuk laga selanjutnya, kata Moriyasu. Dikutip dari Sports Hochi, jadi saya ingin meminta Ayase Uda untuk tidak terburu-buru dan agar ia berusaha untuk pulih dengan cepat. Dan meskipun saya berharap ia akan kembali dengan cepat, saya ingin memilih pemain lain untuk mengambil peran tersebut di laga kontra timnas Indonesia. Tambahnya, apakah kalian setuju dengan keputusan pelatih Moriyasu untuk memanggil Furuhashi menggantikan Ayase Uda? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Piala Asia U20 2025 di depan mata, Timnas U20 Indonesia tiba di Jepang untuk uji coba. Timnas U20 Indonesia memulai perjalanan mereka menuju Piala Asia U20 2025 dengan serangkaian uji coba di Jepang. Bagaimana persiapan mereka sebelum turnamen besar tersebut? Temukan semua detailnya di sini. Timnas U20 Indonesia baru-baru ini tiba di Jepang dan disambut dengan hangat oleh pihak KBRI Tokyo serta perwakilan komunitas Timnas Garuda Jepang. Sambutan tersebut menunjukkan dukungan besar dari warga Indonesia di Jepang untuk para pemain muda Indonesia. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas U20 Indonesia selama mereka menjalani latihan di Jepang. Selamat datang kepada Timnas U20 Indonesia di Jepang, kata Muhammad Al-Aula. KBRI Tokyo senantiasa siap mendukung penuh kebutuhan Timnas U20 Indonesia di Jepang. Sambutan hangat juga datang dari pendukung Timnas Indonesia yang berada di Tokyo, yang membuat suasana semakin meriah. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, turut mengapresiasi penyambutan yang diberikan oleh KBRI Tokyo kepada skuad Garuda Nusantara di Bandara Haneda, Tokyo. Tujuan latihan di Jepang adalah untuk persiapan Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Cina, ujar Indra Syafri. Pelatih berusia 61 tahun itu menambahkan bahwa selama di Jepang, Timnas U20 akan menjalani 5 laga uji coba. Mereka dijadwalkan untuk menghadapi berbagai tim, mulai dari klub yang berlaga di kompetisi setara Liga 2 hingga tim dari universitas. Selama di Jepang, kami akan lakukan 5 kali uji coba, jelas Indra. Pelatih Indra Syafri juga mengucapkan terima kasih kepada KBRI Tokyo dan warga Indonesia di Jepang atas dukungan yang diberikan. Terima kasih atas dukungan KBRI Tokyo dan warga Indonesia di Jepang. Mohon doanya, tambahnya.
Bagaimana menurut kalian dengan persiapan yang matang di Jepang? Apakah timnas U20 Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Asia U20 nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih striker timnas Indonesia beberkan opini jujur setelah menyaksikan Liga 1, apa yang harus diperbaiki? Setelah menonton langsung pertandingan Liga 1, pelatih striker timnas Indonesia mengungkapkan pendapatnya yang jujur. Apa saja yang menurutnya perlu diperbaiki dalam permainan pemain lokal? Simak pandangannya yang sangat kritis. Pelatih striker timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, menilai bahwa Indonesia memiliki banyak penyerang potensial. Yeom Ki-hun menjelaskan bahwa dia sudah mengamati pertandingan-pertandingan di Liga 1 Indonesia dan merasa bahwa meskipun banyak pemain asing yang mendominasi, pemain lokal Indonesia memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing. Menurutnya, keberadaan striker asing yang mendominasi seringkali menyulitkan pemain lokal untuk mendapatkan tempat di tim utama. Ketika saya menonton pertandingan Liga di Indonesia, saya melihat bahwa banyak pemain kunci yang merupakan pemain asing, ujar Yeom Ki-hun. Namun meskipun banyak pemain asing, Yeom Ki-hun menilai bahwa secara teknis, striker Indonesia tidak kalah. Namun dari segi kemampuan, saya tidak merasa bahwa pemain Indonesia kalah dalam hal teknis, kata Yeom Ki-hun. Dia juga menyadari bahwa meskipun kemampuan pemain Indonesia sudah cukup bagus, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Meski begitu, jika dibandingkan dengan Korea, memang masih ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, jelasnya. Meskipun demikian, Yeom Ki-hun tetap optimistis tentang masa depan sepak bola Indonesia. Tapi saya yakin ke depannya sepak bola Indonesia terus berprogres, lanjutnya. Para pemain pasti bisa berkembang lebih baik. Dia juga menyebutkan bahwa meskipun Liga Korea berada di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan Liga Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Jadi ya, Liga Korea memang berada di level yang lebih tinggi dibanding Liga Indonesia, tambahnya. Namun saya percaya bahwa Liga Indonesia juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi liga yang lebih kompetitif dari sekarang, ujarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Liga Indonesia akan semakin berkembang dengan potensi yang dimiliki pemain lokal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.